Saudara kasih, selamat pagi. Shalom untuk Anda semua. Saudaraku, seperti biasa kita ingin merenungkan sebagian firman Tuhan hari ini, membekali kita dalam perjalanan hidup sepanjang hari. Saya memberi tema, keputusan emosional pasti membawa penyesalan. Dan saya ingin membaca satu ayat dari firman Tuhan dari Ester pasal 1 ayat 12. Kitab Ester pasal 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara yang kasih, inilah sepenggal kisah dari seorang raja Persia. Namanya Ahasveros. Beliau memerintah sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Kisah ini menjelaskan lazimnya gaya hidup para raja zaman itu, yang mutlak menikmati kemasyhuran, kemewahan, kekayaan, dan bahkan istri-istri yang terpilih. Raja Ahasveros dalam tahun ketiga pemerintahannya mengadakan pesta besar yang berkepanjangan. Pesta itu diadakan selama 180 hari. Permaisurinya yang bernama Wasti tidak mau ketinggalan. Juga dia mengadakan pesta, mungkin eksklusif untuk khusus para wanita. Bayangkan betapa kaya rayanya raja itu pada zamannya. Pada momentum pesta itu, di satu hari, di mana para pembesar datang dari berbagai seluruh daerah kekuasaan, raja ingin memamerkan sang permaisuri yang sangat cantik dengan pakaian kebesarannya. Sayangnya, sang permaisuri menolak. Mungkin dia merasa timingnya, waktunya tidak baik. Atau dia punya alasan yang lain. Siapa tahu dia berpikir suaminya sedang mabuk. Sehingga dia sekali lagi menolak permintaan itu. Yang luar biasa dari teks yang kita baca tadi, penolakan itu membuat sang raja murka besar. Bahkan dikatakan murkanya berapi-api. Dalam situasi marah itu, dia merasa dipermalukan oleh sang permaisuri. Karena barangkali dia telah mengumumkan kepada para pembesar sebelumnya tentang rencana ini. Akhirnya setelah mendapat saran dari para penasihat kerajaan, dia mencopot, memecat Wasti dari kedudukannya sebagai permaisuri. Saudaraku, keputusan itu diambil dengan sangat cepat atas dasar kemarahan. Kita sebut itu adalah keputusan emosional yang bersifat tergesa-gesa, prematur, tanpa pertimbangan yang matang, dan sekali lagi lahir dari kemarahan. Adalah keputusan yang keliru. Saya membaca di koran, banyak orang-orang muda yang menikah di masa muda berakhir dengan perceraian. Karena pasangan muda sering mengambil keputusan yang emosional, terburu-buru tanpa berpikir panjang. Sehingga rumah tangga yang diimpikan hancur, berantakan, tidak bisa dipertahankan. Saudaraku, kemudian dalam pasal 2 ayat 1, kembali kepada kisah Ahasveros. Pada waktu kemarahannya sudah surut, sewaktu para tamu sudah pada pulang, waktu sang raja dalam kesendirian, teringatlah ia akan sang permaisuri yang sesungguhnya dia sangat cintai. Dia menyesal atas keputusan itu. Karena harga diri, dia tidak mungkin mencabut keputusan untuk memaafkan sang permaisuri dan mengangkat kedudukannya kembali. Saudaraku, penyesalan selalu datang kemudian. Yang kita ingin renungkan dalam kesempatan ini sesuai dengan tema tadi adalah bahwa semua keputusan yang kita ambil, kalau dibuat dengan tergesa-gesa, justru akan membawa kekecewaan. Kita bisa saja sering menjadi kecewa dan marah. Tetapi saudaraku, di saat kita menjadi marah, ingatlah bahwa logika kita akan dikalahkan oleh emosi kita. Maka nasihatnya adalah jangan mengambil keputusan pada saat kita sedang marah.
sedang panas hati. Karena pada waktu kita sedang marah, maka keputusan itu kita ambil tanpa kalkulasi. Keputusan itu sekali lagi menjadi sebuah keputusan yang prematur dan bisa berakibat fatal. Akal budinya tidak difungsikan, kita tidak mampu membuat kalkulasi, kita tidak mampu membuat prediksi, kita tidak bisa menghitung untung rugi. Karena keputusan itu kita buat pada waktu kita sedang emosional. Saudaraku, karena itu nasihatnya ambillah keputusan dengan benar. Usahakan keputusan yang berdampak dan patut membawa manfaat yang baik. Karena itu keputusan diambil harus diukur dengan nilai-nilai bijaksana, patut dipuji, semua pertimbangan yang baik. Jangan pernah mengambil keputusan pada waktu emosional. Kita harus membuat keputusan sesuai dengan nasihat dengan firman Tuhan, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bijak, yang patut dipuji. Itu harus menjadi pertimbangan kita supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Kiranya di waktu situasi yang kita hadapi, mari kita berpikir logis dan mengambil keputusan. Tidak secara emosional, tetapi menggunakan akal budi dan hikmat yang diperlukan. Sehingga kita tidak menyesal kemudian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami belajar dari seorang raja besar bernama Ahasveros. Sayangnya raja yang besar dengan penasihat-penasihat itu mengambil keputusan yang keliru karena keputusan diambil pada saat beliau sedang marah, sedang emosional. Dan akhirnya terjadi penyesalan dan kesulitan yang diperolehnya. Karena itu tolonglah kami. Mungkin kami juga menghadapi kesulitan dan kesusahan. Tolonglah kami. Pada saat kami susah, pada saat kami marah dan kami kecewa. Supaya kami tidak mengambil keputusan. Sebaliknya kami mencari momentum yang baik. Pada saat hati damai, pada saat pikiran jernih, kami mengambil keputusan demi kebaikan. Memberkati kami semua, memberkati negeri tercinta, memberkati bangsa Indonesia. Supaya damai, tentram, aman dialami. Supaya Indonesia membangun ke depan, memberi masa depan bagi anak cucu kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.